Bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata pelajaran dasar-dasar komputer, Ibu Lolita Sari, SAG MSI, yang telah memberikan kesempatan kami untuk mendiskusikan hasil eh, mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai setting komputer, kontrol panel atau sistem setting dan instalasi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lia Ramawati dan rekan saya. Dan saya Aziza Salsabila. Kami dari kelompok 3. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama kontrol panel, mengenai pengertian macam dan serta fungsinya. Yang kedua itu cara mengaturnya, beberapa fungsi pada kontrol panel yang sering kita pakai. Yang ketiga, instalasi, pengertian dan cara menginstalisasinya. Nah, kontrol panel ini adalah sebuah program khusus yang berisi alat-alat atau sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya, kalian dapat mengendalikan user account, menyesuaikan printer, menambah atau menghapus perangkat keras atau program, dan juga mengatur tampilan desktop. Pengaturan tersebut dapat diubah sesuai keinginan pengguna. Nah, berikut tampilan dari kontrol panel itu sendiri. Jadi ada 8 kategori yang utama. eh, ada system and security, network and internet, hardware and sound, programs, user account, dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin kategori yang lebih banyak lagi, kalian bisa pilih di view by ini kategori, bisa dipilih ke large icon. Di situ nanti bakal banyak banget kategori kontrol panel yang lain. Nah, ini yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai sistem dan security, yaitu kategori ini memiliki peran dalam menjaga kinerja sistem, administrasi, dan lainnya yang berkaitan dengan keamanan komputer. Dalam kategori ini juga terdapat beberapa komponen berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Nah, ini tampilan dari sistem and security. Nah, di sini ada yang namanya Windows Update. Nah, di sini kita bisa ngecek nih Windows kita versi yang keberapa. Dan yang lainnya juga ada Action Center, Windows Firewall, System, Power Option, dan lain sebagainya. Yang kedua tentang Network and Internet. Kategori ini berkaitan dengan pengaturan koneksi jaringan dan internet. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam kategori ini. Kategori ini itu ada Network and Sharing Center, Home Group, dan Internet Option. Dan di Network and Sharing Center ini kita bisa ngotak-ngatik WiFi kita, network kita ke dalam device komputer kita. Jadi di sini ada add a wireless device to the network. Selanjutnya yaitu hardware and sound. Kategori ini memungkinkan Anda untuk melakukan pengaturan terhadap perangkat keras atau hardware pada komputer seperti printer, pengarah suara, ataupun yang lainnya. Nah, ini komponen dari hardware and sound. Ada device and printer, autoplay, sound, power option, display. Di device and printer ini kita bisa ngatur printer yang mau kita print. Kita bisa add a device-nya di komputer kita. Selanjutnya itu programs. Kategori programs ini memungkinkan Anda untuk dapat melihat daftar aplikasi yang terpasang di dalam komputer Anda. Nah, ini ada program and feature. Di sini kita bisa ngelihat apa aja program-program atau aplikasi yang ada di komputer kita, yang terdaftar di komputer kita. Selanjutnya yaitu user account. Account ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai pengaturan terhadap akun Anda, mulai dari pengaturan identitas user sampai keamanan perangkat tersebut. Nah, di sini kita bisa user account kita di komputer kita. Kita bisa menautkan akun Gmail kita, terus kita bisa ngotak-ngatik password di komputer kita juga. Terus ini ada namanya Appearance and Personalization. Jadi kategori ini memungkinkan untuk mengubah tampilan display Windows mulai dari tema, screensaver, wallpaper, hingga text bar. Nah, ini banyak banget. Ini bagian dari Appearance and Personalization. Ada personalization, display, desktop gadget, text bar, answer menu, dan lain sebagainya.
Nah, di sini saya akan menunjukkan salah satu contoh bagaimana cara pengaplikasian dari salah satu kontrol panel, yaitu personalization. Nah, kita bisa di dalam personalization itu kita bisa mengganti wallpaper. Ini cara mengganti wallpaper part pertama. Yang pertama, langkah pertama yaitu klik kanan di home laptop dan pilih personalize. Yang kedua, jika kamu sudah masuk ke personalization, kamu bisa pilih opsi background. Nah, ini cara kita mengganti wallpaper slideshow di personalization. Yang pertama, pada bagian background, kamu dapat memilih opsi slideshow seperti gambar berikut. Selanjutnya, di bagian choose album for your slideshow, silakan kamu klik tombol browse untuk mendapatkan album dari komputer kamu. Yang ketiga, selanjutnya pilih album yang ingin kamu masukkan, kemudian klik choose this folder. Kemudian scroll ke bawah, lalu perhatikan pada bagian change picture, every shovel allow slideshow when on battery power, dan choose a fit. Nah, selanjutnya ini mengenai instalasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aziza Salsabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada instalasi. Pengertian instalasi itu adalah pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer, sedangkan instalasi sistem operasi adalah pemasangan sistem operasi pada sistem komputer. Sistem operasi akan dipasang terlebih dahulu dibanding perangkat lunak yang lain. Perangkat lunak yang lain baru bisa dijalankan setelah sistem operasi terinstal dengan benar. Dan selanjutnya ada cara menginstal Word, urutan atau caranya akan saya jelaskan. Yang pertama, kalian bisa kunjungi link tersebut ini melalui peramban web. Yang kedua itu ada kalian bisa klik try for free. Jadi menu akan ditampilkan setelahnya. Yaitu selanjutnya yang ketiga, kalian bisa klik for home. Selanjutnya yang keempat, kalian bisa ngeklik try one month free. Selanjutnya, kalian masukkanlah dengan akun Microsoft. Selanjutnya, langkah selanjutnya, tambahkan metode pembayaran. Selanjutnya, langkah ketujuh yaitu ikuti petunjuk di layar untuk mengunduh Office. Yang kedelapan, jalankan berkas pemasangan dan ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar. Selanjutnya, yang kesembilan, batalkan masa percobaan sebelum berakhir, itu opsional. Baik, karena ini nggak ada sesi pertanyaan, langsung aja kita akhiri di sini. Saya Lia Ramawati dan rekan saya. Dan saya Aziza Salsabila. Terima kasih atas kesempatan presentasi yang sudah sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.